Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Lagi katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan untuk setiap kami. Hari ini di dalam rumah doa Sabtu online kami rindu Tuhan untuk mengalami Engkau. Untuk menerima setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh berjumpa muka dengan Engkau melalui ibadah kami. Tuhan, Kau yang urapi kami. Bebaskan kami semua dari segala kesalahan pelanggaran kami. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Engkau yang berdaulat penuh di tengah-tengah kami. Dan Kau sendiri yang menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Tuhan, biar Kau yang mengurapi hamba-Mu ini. Dan Kau yang mengurapi firman-Mu. Kami percaya waktu firman ini dilepaskan, maka ada kuasa, otoritas Tuhan dicurahkan. Sehingga kami yang sakit, kami disembuhkan. Sehingga kami yang lemah, kami mendapat kekuatan. Dan kami yang putus asa, kami punya pengharapan. Dan mujizat terjadi untuk setiap keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom saudara. Senang rasanya bisa kembali melayani saudara semua. Hari ini kita sama-sama belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah gagal finish. Gagal finish. Kita tahu memulai segala sesuatu dengan baik itu penting. Menjalani dengan baik juga penting. Tetapi ini juga sangat penting saudara. Bagaimana kita mengakhiri segala sesuatu itu? Apakah setelah kita memulai dengan baik, apakah kita bisa menyelesaikannya? Satu kali papa saya pernah bilang begini, Van, kalau kamu tidak menyelesaikan apa yang kamu mulai, maka selamanya kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang akan kamu mulai. Tetapi kalau satu hal kamu berhasil menyelesaikan apa yang kamu mulai, maka kamu akan punya rasa percaya diri bahwa hal-hal berikutnya yang kamu mulai, kamu dapat akhiri. Dan ini yang saya belajar dari satu kisah firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari seorang bernama Yudas Iskariot.
Sebelum masuk firman Tuhan, saya mau membukakan ada beberapa orang, tokoh, yang dia memulai dengan baik, tetapi menurut saya, dia tidak mengakhiri dengan baik. Dia gagal finish. Ada seorang anak kecil tumbuh dalam keluarga Kristen, bahkan memiliki seorang istri Kristen yang taat. Namun justru akhirnya dia menciptakan satu ilmu pengetahuan yang menyesatkan banyak orang, sehingga banyak orang percaya kepada teori palsu ini. Dan akhirnya orang-orang yang mengakui teori ini berhenti mengakui Tuhan, menjadi orang yang ateis. Dia adalah seorang bernama Darwin. Charles Darwin pernah kuliah kependetaan di tahun 1827, saudara. Bahkan bersama mentornya yang adalah seorang pendeta hamba Tuhan, Darwin pernah meneliti bagaimana Tuhan menciptakan kumbang. Tetapi kenapa akhirnya dia bisa menjadi seorang yang agnostik, ateis? Hal sederhana, ya, yaitu saat dia mulai mengejar mimpinya, tetapi membiarkan Tuhan dalam hidupnya pudar. Bagaimana hari-hari dengan kita? Apakah kita sudah memulai dengan baik? That's good. Apakah kita sedang menjalaninya juga dengan baik? Wow, luar biasa. Tetapi jangan sampai kita gagal finish, saudara. Nah, kalau kembali kepada Yudas, sebetulnya Yudas itu siapa? Yudas adalah jelas dia punya keahlian di bidang keuangan. Makanya Tuhan jadikan Yudas sebagai murid yang memegang kas. Kalau dia tidak mengerti bagaimana memegang uang, bagaimana Tuhan percayakan? Jadi jelas dalam hal keuangan, Yudas ini lebih unggul dari murid-murid Yesus yang lain. Dan Yudas tergolong dalam golongan rasul. Karena dia masuk di dalam 12 rasul yang dipilih Kristus. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16, saya akan bacakan buat saudara semua. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Untuk apa? Karena peristiwa berikutnya ini. Ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sebelum Yesus memilih 12 orang ini, Yesus berdoa loh, sungguh-sungguh. Jadi jelas, Yesus gak sembarang pilih. Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yang kemudian berarti Yudas tidak dari awal adalah seorang pengkhianat. Saat Yesus duduk makan dengan murid-murid untuk perjamuan terakhir, kenapa murid-murid yang lain tuh nggak ada yang curiga sama Yudas, bahwa Yudas yang akan mengkhianati Yesus? Ya, kenapa? Ini menurut pandangan saya, ini teori saya. Untuk seorang yang diberi kepercayaan untuk pegang kas, pegang uang, itu hal penting. Maka sudah jelas nggak mungkin dia orangnya. Jadi kalaupun harus ada yang dicurigai, Yudas itu mungkin harusnya menjadi nomor terakhir. Karena Yesus mempercayakan yang penting ke dalam Yudas, ke dalam kehidupan Yudas. Yudas jelas adalah orang yang dilihat sebagai orang kepercayaan Yesus. Sehingga orang gak mungkin curiga dengan kejahatan-kejahatan dia. Nah sekarang masalahnya ada di Lukas pasal 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara, jangan kita berpikir bahwa Yudas itu dari awal udah jahat, saudara. Tidak. Gak mungkin Tuhan pilih 12 rasul dan diantaranya Tuhan pilih orang jahat. Gak mungkin. Semua punya kesempatan yang sama. Semua punya kapasitas yang sama. Semua murid-murid Yesus menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ingat loh, untuk menjadi murid yang 12 tim inti itu gak mudah. Yesus punya 500 murid. Yesus punya lebih banyak lagi murid-murid yang lain. Tetapi waktu mereka dipilih, ingat satu peristiwa di mana Yesus bicara dengan begitu keras. Yesus menatap kepada 12 muridnya dan berkata, apakah kamu juga tidak akan meninggalkan aku? Lalu mereka berkata, tidak. Berarti ini murid-murid yang sudah lulus dari ujian demi ujian. Lalu kenapa bisa?
Kau murid Yesus, hidup bareng Yesus, makan sama Yesus, lihat tanda mujizat, tapi kok bisa kerasukan iblis ya? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Saudara, peristiwa Yudas kemasukan setan, itu bukanlah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Tetapi itu adalah peristiwa di mana Yudas, tanpa disadari, waktu dia ikut Yesus, dia membuka celah di dalam dirinya. Iblis seperti singa mengaum-mengaum, nunggu siapa yang dia dapat terekam. Berarti waktu seseorang membuka celah di dalam hidupnya, dia tidak segera bertobat, dia tidak segera minta ampun atas dosanya. Apa yang terjadi? Iblis akan masuk perlahan dan tidak akan kita sadari. Perlahan dia akan curi damai sejahteramu, dia akan curi hal lain, dia akan curi pikiranmu, sehingga pikiranmu tidak lagi pikiran yang bersih, pikiran positif, tapi pikiran kotor, pikiran yang selalu negatif. Dia mulai curi banyak hal tanpa disadari, kita sudah jatuh terpuruk. Karena kita tidak pernah bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Lalu kenapa kalau gitu, kalau Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, kenapa Yesus gak keluarin aja gitu kan? Jawabannya sederhana, saudara. Karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk siapapun di antara muridnya untuk bertobat. Dan saudara, sebetulnya kesempatan untuk mengkhianati Yesus itu terbuka untuk siapapun dari antara 12 murid itu. Kenapa? Kalau kita lihat, bukan cuma Yudas loh yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, Yudas pernah ditegur dan sepertinya ini peristiwa yang membuat dia sakit hati. Waktu Yudas berkata, aduh pemborosan tuh, harusnya tuh kalau dijual bisa dipakai uangnya untuk membantu orang miskin. Lalu Yesus berkata, orang miskin ada bersama-sama dengan kamu, tetapi aku tidak selamanya ada bersama dengan kamu. Dan yang dilakukan oleh wanita ini adalah mempersiapkan penguburanku. Di antara banyak orang, Yudas berkata sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, tiba-tiba disikat sama gurunya. Saya yakin itu gak nyaman, saudara. Saya pernah di hadapan banyak para pemimpin, tiba-tiba disikat sama pemimpin di atas saya. Itu rasanya tuh gak enak, saudara ya. Nah, cuman lihat, ternyata bukan cuma Yudas yang pernah disikat keras sama Tuhan Yesus. Siapa yang pernah disikat keras lagi? Petrus pernah kena tegur keras. Ingat ceritanya? Waktu Petrus berkata, sekali-kali jangan itu terjadi guru. Guru harus terus hidup, begitu kan? Baru saja Yesus memuji Petrus. Oh, waktu Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba Yesus berkata kepada Petrus, enyalah kamu iblis. Kamu hanya memikirkan perkara-perkara di dunia ini, bukan perkara-perkara Bapa di sorga. Di antara banyak orang, Petrus disikat keras. Bukan cuma Petrus yang pernah disikat keras. Ada juga yang disikat keras itu Yohanes. Saudara ingat ya? Ada peristiwa di mana di Lukas pasal 9 ayat 54-55, Yohanes dan Yakobus, mereka berkata, Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kata menegur di sana, itu kata yang sama waktu Yesus menegur iblis. Yesus menegur mereka yaitu Yohanes dan Yakobus. Berarti di hadapan banyak orang mereka ditegur dengan keras. Jadi sebetulnya peluang untuk mengkhianati Yesus itu bisa terjadi untuk siapapun. Mungkin itu Yohanes, mungkin itu Yakobus, mungkin itu Petrus. Peluang itu bisa untuk siapapun. Tetapi kenapa akhirnya Yudas? Saya percaya Yudas tidak menjaga dirinya untuk dapat finish dengan baik. Sama hal dengan Anda dan saya. Kita mungkin selama masa hidup kita mengawali dengan luar biasa, ikut dalam rencana Tuhan. Bahkan kita melakukan tanda mujizat luar biasa, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Kalau kita berjalan mungkin bayang-bayang kita tiba-tiba menyembuhkan orang. Kita luar biasa hebat karena dipakai oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan melingkupi kita. Tetapi itu tidak menjadi sebuah jaminan kalau kita tidak menjaga diri kita baik-baik. Tidak menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, kita dibenarkan, ada proses berikutnya, kita dikuduskan. Baru kita akan mengalami namanya proses pemuliaan. Ini waktunya di muka bumi ini kita sedang mengalami proses pengudusan. Sebab kita sudah terima Yesus, kita dibenarkan. Lalu apa berikutnya? Berikutnya adalah kita harus hidup di dalam pengudusan. Kita harus hidup di dalam pertobatan setiap hari.
Sebab tidak ada seorang pun yang kebal dari dosa. Coba kita lihat celah apa yang dibuka oleh Yudas. Yohanes pasal 12 ayat 6 bilang begini. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Dia ngomong tetapi nggak sama dengan hatinya. Ingat, ini tahun integritas saudara. Apa yang diucapkan sama apa yang dikandung dalam hati harusnya sama. Yudas ternyata tidak berintegritas. Kenapa? Karena apa yang dikatakannya, ini pemborosan harusnya bisa dijual buat bantu orang miskin. Tetapi ternyata Alkitab mencatat, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering, bukan satu kali saudara. Sering, berkali-kali. Berarti tidak ada pertobatan di dalam diri Yudas. Waktu dia mengambil satu demi satu uang yang bukan miliknya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini adalah celah yang dibuka oleh Yudas dan Yudas tidak pernah menutup itu. Seandainya Yudas datang kepada Yesus dan mengakui kesalahannya, saya yakin dan percaya Yesus pasti mengampuninya. Tetapi Yudas menyimpan itu. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dia lalukan. Setiap perkataan yang keras yang keluar dari mulut Yesus dia abaikan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Waktu Roh Kudus menegur kita, bisnis yang kamu lakukan itu bisnis nggak baik. Jangan. Bisnis itu merugikan orang. Jangan. Kita terus berjalan. Ingat, itu adalah celah. Kita buka celah. Kita berdusta. Tapi ini dustanya dusta baik, dusta kecil. Dusta is dusta, saudara. Bohong adalah bohong. Tidak ada bohong putih, bohong hitam. Semua bohong sama, yaitu dosa. Sebab kita tidak menyatakan yang sebenarnya. Nah saudara, apa ciri-ciri kalau kita buka celah dan kita nggak tutup? Ciri-cirinya apa? Ini ciri-ciri terdapat dalam diri Yudas, saudara. Yang pertama, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Makanya seringkali kita bisa salah jalan, salah ambil keputusan. Kenapa? Karena kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Matius 26 ayat 24 sampai 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ingat, ini berarti mengacu kepada siapapun bisa saja menjadi orang yang menyerahkan Yesus. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menjawab katanya, bayangin, di dalam hati dia udah siapin strategi buat nyerahin Yesus, tapi yang keluar dari mulut Yudas bilang gini, bukan aku ya Rabi. Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Itu adalah kesempatan untuk Yudas bertobat. Waktu Yudas berkata, bukan aku ya Rabi. It is not me kan? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Artinya kalau saat itu dia berkata, bukan aku ya Rabi, dan dia betul-betul menjalaninya, berarti bukan dia menjadi orang yang menyerahkan Yesus. Jelas di ayat ini, Yesus memperingatkan Yudas. Tetapi Yudas nggak ngeh. Kenapa? Itu suara Tuhan loh saudara. Tapi dia nggak ngeh. Kenapa? Hatinya udah kotor. Dia membiarkan celah demi celah hidup tinggal di dalam dirinya. Dia nggak melakukan pengudusan, pemberesan di dalam hatinya. Akhirnya, walaupun Yesus sendiri yang ngomong di sebelah dia ke telinga dia secara audible, dia nggak ngeh bahwa itu adalah pesan buat dia. Ayo saudara, cepat tutup setiap celah-celah. Supaya apa? Supaya kita kembali peka sama suara Tuhan. Yang kedua, ya, akibatnya apa? Kalau orang sering buka celah dan dia nggak lakukan pertobatan, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya jauh dari Allah. Jauh dari Allah artinya jauh dari kasih karunia Allah. Jauh dari perkenanan Allah. Kenapa? Untuk bisa berkenan, saudara bisa berkenan kepada seseorang. Kenapa? Minimal saudara harus kenal orang itu. Minimal saudara harus tahu kenapa saudara tiba-tiba muncul perkenanan kepada orang itu. Yohanes 13 ayat 31, perhatikan kalimat ini, ada frase yang jelas dikatakan. Sesudah Yudas pergi, itu sekuensnya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Berarti selama ada Yudas,
Yesus tidak akan pernah dipermuliakan dan Allah tidak pernah dipermuliakan di dalam Yesus. Karena ada satu sequence yang jelas dikatakan di Yohanes 13 ini. Sesudah Yudas pergi. Yudas juga menggambarkan sebagai roh cinta uang. Uang membutakan dirinya. Punya uang gak salah saudara ya. Hidup perlu uang. Tetapi cinta uang itu bahaya saudara ya. Kerja keras itu baik. Tetapi kalau kerja sampai lupa segala sesuatu, gila kerja, karena cinta uang itu bahaya, saudara. Saudara, kalau dalam hal uang kita nggak bisa lulus, perkara mamon. Alkitab mencatat perkara mamon itu adalah perkara kecil. Setiap orang dipercayakan talenta, dalam terjemahan Inggris dikatakan dipercayakan uang, dolar. Hamba terima 5, 2, 1 talenta. Setelah hamba 5 dan 2 talenta mengerjakan talentanya, mengerjakan uang tuannya. Tuannya berkata begini, kamu sudah setia dalam perkara kecil. Sekarang, masuklah dalam kebagian Tuanmu dan kamu akan dipercayakan perkara besar. Jadi, semua yang bicara mengenai uang, mamon, itu sebetulnya perkara kecil. Tetapi perkara kecil itu bisa menjadi perkara yang sangat besar. Karena itu adalah dasar yang paling penting dari motivasi hidup orang percaya. Kalau kehidupan kita sebagai orang percaya yang kita kejar adalah uang, 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 diberkati, lebih diberkati. Pertanyaannya untuk apa berkat itu? Kalau untuk memberkati banyak orang berarti itu bukan motivasi cinta uang. Tetapi kalau untuk memperkaya diri untuk ku, aku, dan aku, maka itu adalah cinta akan uang. Saudara ingat, diberkati itu tidak salah. Tetapi waktu saudara mulai cinta sama uang, itu akan jadi sumber masalah. Nah, kenapa Yudas gagal finish? Saya tutup dengan ini, saudara. Karena Yudas pertama ikut Yesus dengan kehendak pribadi. Tahu dari mana? Yudas ingin Israel pulih dengan menjadikan Yesus raja atas Israel. Kisah Rasul 1 ayat 6. Seorang penulis buku bernama Gary Willis juga mengatakan bahwa tindakan Yudas Iskariot menyerahkan Yesus didasari dengan sebuah harapan bahwa Yesus akan melawan kekuasaan Romawi untuk memerdekakan bangsa Israel. Surip Stanislaus berpendapat pengkhianatan Yudas Iskariot erat kaitannya dengan krisis ketidakmampuannya memahami kemesiasan Yesus. Juga kuasanya sebagai raja yang harus mengusir penjajah Roma dan mengambil alih Yerusalem untuk membebaskan seluruh bangsa Israel. Saudara, menurut kitab Zakaria, 30 keping perak itu adalah nilai dari Yudas menyerahkan Yesus. Itu adalah nilai beli seorang budak, saudara. 30 keping perak. Jadi, di satu sisi nilai ini adalah nilai yang sangat merendahkan Yesus sebagai raja. Artinya gini-gini. Seolah-olah Yudas bilang gini, oke, tempo hari mau dia bikin jadi raja, you gak mau. Berarti kalau gitu you gak lebih baik dari budak. Kita ini udah hidup jadi budak. Gara-gara bangsa Roma. You gak mau bebasin kita, you gak mau jadi Mesias seperti harapan kita, maka harga you adalah 30 keping perak. Itu yang mungkin bisa terjadi dengan cara Yudas menilai Yesus dengan 30 keping perak. Artinya apa? Yesus gak lebih besar dari cuman seorang budak. Karena Yesus tidak layak menjadi raja. Karena Yesus menolak untuk menjadi raja atas Israel. Seolah-olah begitu, saudara. Bahkan di Kisah Rasul 1 ayat 6, banyak dari murid juga yang lain masih menanyakan hal yang sama. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat, cara pandang mereka ikut Yesus itu keliru. Karena mereka gagal paham tentang kemesiasan Yesus. Bahwa Yesus sebagai Mesias harus mati di kayu salib. Tetapi justru kematian Yesus di kayu salib tidak mengurangi sedikit pun martabatnya menjadi raja atas segala raja. Yang kedua adalah motivasi uang, saudara. Yang membuat Yudas gagal finish apa? Motivasi uang. Matius 26 ayat 14 sampai 15. Nah, seorang penulis juga Carl Smith menyatakan bahwa Yudas melakukan hal itu karena cinta akan uang yang ditawarkan oleh para imam. Juga bisa dinilai dari sudut pandang yang kedua, motivasi uang dari seorang bernama Yudas. Kenapa? Karena 30 keping perak kalau dinilai hari ini dengan angka 15 juta,
pada zaman dulu nilai 15 juta itu gitu ya, nilai 30 keping perak itu dapat memberi sebuah tanah yang begitu besar. Ingat kan, akhirnya 30 keping peraknya dikembalikan dan dibelikan tanah. Jadi, itu pun dapat diartikan nilai yang sangat besar. Motivasi Yudas adalah uang. Dan yang ketiga, kenapa Yudas gagal finish adalah dia dipengaruhi oleh motivasi jahat. Saudara, sifat jahat itu tidak tiba-tiba terjadi dalam hidup manusia. Manusia dari lahir semuanya pasti. Kalau dididik dengan baik, lingkungan baik, dia akan jadi anak yang baik, orang yang baik. Tetapi, kalau seseorang dari lahir sudah dididik, dimotivasi untuk menjadi orang jahat, dia akan terbiasa berbuat jahat. Ini sudah hukumnya. Nah, maka dari itu saudara, motivasi jahat itu munculnya perlahan tetapi pasti. Udah, kondisi lagi susah, nipu sedikit gak apa-apa. Nipu pajak aja, supaya apa? Supaya kamu aman, supaya kamu bisa saving lebih banyak uang. Motivasi jahat itu datang perlahan, kecil. Tetapi waktu itu dibuahi, lama-lama kita menjadi orang punya motivasi selalu jahat. Tuh, lihat. Dia memang gak suka sama kamu. Udah, jangan lagi perhatikan dia. Kamu juga gak usah baik-baik sama dia. Kita dengar kalimat seperti itu, lalu kita pikir, iya benar juga ya. Lalu kita mulai jadi jahat sama dia. Udahlah, hidup hari-hari gini gak usah terlalu tulus-tulus amat. Sudahlah. Gak usah tulus-tulus, bener lah. Semuanya bulus. Kamu aja gak tahu. Lalu kita dengar, iya bener juga ya. Lalu kita mulai melakukan ketidaktulusan. Tanpa disadari motivasi jahat itu datang perlahan-perlahan. Tetapi itu dapat mengubah kehidupan kita. Saudara, 3 hal ini yang kita harus hati-hati. Sebab kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya terus memandang kepada hal yang baik, kepada hal-hal yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita yang baik. Terus kejar, sekalipun hari ini banyak menderita kerugian, gak apa-apa. Terus kejar yang baik, kejar yang benar. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini adalah tahun integritas, saudara. Di mana apa yang di dalam dan keluar adalah harusnya sama. Biarlah ini betul-betul terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas. Saudara, kita angkat sebuah pujian yuk. Pujian ini selalu mengingatkan kita, mengingatkan saya secara pribadi. Apakah saya masih mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Jangan sampai kita gagal finish, saudara. Kita sudah mengawali dengan begitu luar biasa. Kita menjalani masa pandemi dengan begitu susah payah, tetap berada di dalam jalan Tuhan. Tinggal sedikit waktu lagi untuk kita meraih hasil tuaian yang baik. Jangan menjadi letih, jangan menjadi lelah. Sebab waktunya akan tiba di mana kita akan mengalami yang terbaik dalam kehidupan kita. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Pertanyaan yang sama Tuhan katakan, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus,
Kau cintaku. Ganti Simon Petrus dengan nama kita. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku. Ivan Cakra, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh menyelesaikan pertandingan kehidupan kami. Dan kami keluar menjadi pemenang-pemenang dan menerima mahkota daripada-Mu. Dan kalau sebentar juga kami akan menyelesaikan ibadah kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persoalan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.